Mencekam rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris. Dalam kebalikan dari pola pemungutan suara yang khas, sejumlah negara Eropa yang sebelumnya memilih untuk abstain dari suara mengkritik Israel malah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut. Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia semua yang mendukung resolusi tersebut. Di masa lalu, negara-negara Eropa telah mengkritik jumlah teks berulang dan mandat untuk memperdebatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di setiap sesi. Penggabungan item 2 dan item 7 adalah agenda menghasilkan peningkatan dukungan untuk resolusi tersebut. Teks resolusi yang dijuluki resolusi pertanggungjawaban menyerukan negara-negara untuk menghentikan setengah dari pasokan senjata ke Israel, di mana diketahui telah digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum pemungutan suara Kamis lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 laporan terkait aktivitas Israel terhadap warga Palestina. Dalam sebagian besar kasus yang dipantau dan didokumentasikan oleh kantor saya, warga Palestina terbunuh atau terluka, sementara tampaknya tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius di tepi barat termasuk Yerusalem Timur, kata Bachelet. Setelah pemungutan suara, utusan Australia Elizabeth T.C. Philsberger berbicara atas nama Uni Eropa berterima kasih kepada otoritas Palestina karena setuju untuk menggabungkan resolusi.
Kami ingin berterima kasih kepada Misi Palestina atas keterlibatan dan upayanya dalam hal ini dan resolusi lainnya. Kami mengakui upaya besar yang dilakukan oleh Misi Palestina yang berharap untuk terus terlibat dengan mereka dalam semangat yang positif, katanya. Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa Ibrahim Kairsi membalas tuduhan bahwa mereka menyerang Israel secara tidak adil dan bersikeras bahwa seruan untuk bertanggungjawaban akan terus berlanjut. Masalah Palestina adalah masalah mendukung asing selama lebih dari 45 tahun. Gagasan tentang akuntabilitas, pemulihan dan juga reparasi harus menjadi masalah konsensual bagi semua negara, ujarnya. Sedangkan Duta Besar Israel Meirav Eilon Shahar mengatakan bahwa bahkan dengan penggabungan resolusi itu masih merepresentasikan bias terhadap Israel. Ketika saya melihat melalui resolusi ini, saya kagum bahwa anggota Dewan dapat menganggap ini sebagai resolusi yang adil dan seimbang untuk tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Dan jika resolusi ini akan berkontribusi pada polarisasi konflik, ucap Elon Shahar. Dia juga mengecap resolusi itu karena tidak menyebut Hamas. Di sisi lain, makin serius perang dengan Cina, Taiwan ganti menteri pertahanannya demi rancang strategi perang. Cina dan Taiwan sudah siap angkat senjata demi memperjuangkan hak yang bagi kedua negara ini menjadi prioritas. Bisa dikatakan, kian hari hubungan Cina dan Taiwan memang terus memanas. Hal itu pun disebut sebagai keputusan akhir untuk mengetahui siapa yang bakal menang dan mendapatkan apa yang diperjuangkan Cina dan Taiwan. Meski kedua negara sudah menjalankan upaya diplomasi, namun kemungkinan perang tetap tidak bisa dihindari. Kini Taiwan dikabarkan telah mengambil keputusan cukup mengejutkan, bukan hanya bagi Cina, tapi bagi publik dunia. Hal ini yang jadi pertama kalinya negara tersebut melakukan pergantian menteri hanya ditujukan untuk merancang strategi perang. Bahkan tugas itu yang dibebankan pada menteri pertahanan terbaru dari Taiwan tersebut dan mengesampingkan tugas lainnya. Taiwan, Jumat 19 Februari, telah mengumumkan perombakan pejabat keamanan senior mereka, termasuk Menteri Pertahanan, untuk membantu meningkatkan modernisasi militer dan upaya intelijen militernya. Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang, mengatakan, Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Chiu Kuo-cheng yang lulus dari US Army War College pada 1999 akan segera menggantikan langsung Yen Deva sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Chang, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengharapkan Chiu bisa dengan mudah menyelesaikan tahap berikutnya dari reformasi militer, termasuk perencanaan untuk perang asimetris.